Nah, topik malam hari ini sebagai pembuka, Allah Sang Pencipta, kita akan melihat dunia dengan mata iman. Ada dua bagian pembahasannya. Pertama, kita akan bahas secara khusus tentang tanah, tanah berdasarkan Alkitab. Lalu yang kedua, nanti tanah berdasarkan melihat tanah dengan mata iman, kita mau melihat kondisi kita sekarang. Tanah berdasarkan Alkitab ini menarik sekali. Pas pembahasan ini akan mulai dari kitab Kejadian. Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahasanya kitab Kejadian, Bapak Ibu kalau kita perhatikan, kitab Kejadian memakai bahasa pencipta, Tuhan pencipta. Sementara yang kita dengar setiap minggu dalam fotum yang disampaikan di ibadah minggu, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apakah itu sama? Apakah itu berbeda? Nah, ini menarik sekali. Dari Kejadian 1, kata kerja bara, itu diterjemahkan menjadi pencipta, hanya dikenakan kepada Allah, karena ini bukan kata kerja biasa rupanya Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim, Bereshit itu pada mulanya, bara itu mencipta, Elohim itu Allah, pada mulanya Allah mencipta. Kata kerja bara itu hanya dikenakan kepada Allah, nggak ada manusia ditulis dengan bara, karena ini pengakuan iman, bukan hanya kata kerja. Pengakuan iman tentang hanya Allah Israel lah yang dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kata mencipta di Kejadian 1 ayat 1 bukan hanya sekedar menciptakan lagu seperti itu ya. Tapi ini pengakuan iman, hanya Allah Israel yang bisa melakukan ini. Dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu di Kejadian 1, daya cipta Allah, bara itu daya cipta, selalu disimpulkan dengan penilaian akhir, semuanya itu baik. Allah menciptakan mulai dari tumbuh-tumbuhan, semua itu baik. Benda-benda penerang, semua itu baik. Binatang, semua itu baik. Artinya, sejak semula, ini bukan hanya penilaian singkat, tapi ini mengandung informasi bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala kebaikannya, goodness of God, dengan segala maksud baiknya, di intentionalnya, dan juga hasilnya baik. Jadi ini mau dibilang semacam proses menuju kesempurnaan. Diciptakan dari segala kebaikan Allah, maksud tujuannya baik, dan hasilnya juga baik. Nah, di Kejadian 1 ayat 31, pada hari ke-6, penilaiannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menganggap bahwa karena pada hari ke-6 itu diciptakanlah manusia, maka penilaiannya sungguh amat baik. Tapi sebenarnya sungguh amat baik ini penilaian keseluruhan. Setelah hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, pada akhirnya setelah semuanya ada, semuanya apa istilahnya ya, ensemble, tersusun, tertata, penilaiannya adalah sungguh amat baik. Jadi ini tidak hanya berbicara soal penciptaan manusia, tapi keutuhan ciptaan itu dinilai sebagai sungguh amat baik. Nah, kita ketemu dengan fotum Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menjadikan bahasa Ibraninya itu osah. Menjadikan atau mengerjakan. Walaupun
kata kerja osah ini tidak sesignifikan bara, tidak kalau bara itu karakteristiknya pasti hanya Allah yang bisa melakukan, osah ini juga bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi makna kata ini tidak bertentangan ataupun berbeda jauh dari bara. Jadi kalau tetap lebih sering dipakai kata osa ini ketika dilekatkan kepada subjeknya Allah, maka dia tetap mempunyai makna yang sama, bahwa Allah mengerjakan segala sesuatunya dalam kebaikan yang sempurna, dan juga tujuan dan hasil akhir yang sempurna. Jadi baik Kejadian 1 maupun Fotum yang kita dengar setiap minggu itu sama muatannya. Tuhan pencipta atau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kalau ini Bapak Ibu sering dengar nih Bapak Ibu. Tuhan semesta alam bahasa Ibraninya Sebaot. Sebaot kita langsung ingat, gereja Sebaot. Di Bogor ada, di Lampung ada, di mana lagi ya? Gereja Sebaot. Sebaot itu artinya Tuhan semesta alam. Tapi dia rupanya ada perbedaan yang cukup mendasar dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal kalau buat orang Indonesia, langit dan bumi dengan semesta alam tuh mirip ya. Maksudnya sama aja bicara alam. Tapi ternyata beda. Ini tentang Allah Sebaot. Allah Sebaot karena ini sering sekali kita baca. Sebaot itu rupanya gelar. Kalau yang tadi itu kata kerja yang dilekatkan kepada Allah, tapi kalau Sebaot itu adalah gelar. Gelar yang diberikan kepada Allah sebagai penguasa alam semesta. Jadi penekanannya itu di kekuasaannya. Kalau yang tadi penciptaan, ini penguasaannya, kekuasaannya. Kalau berdasarkan kamus, Sebaot itu artinya pasukan, angkatan perang, bala tentara, rombongan yang terorganisir. Maksudnya ini menggambarkan rombongan yang kalau jalan baris, seragam, kira-kira begitu. Jadi Sebaot itu artinya aslinya itu tentang yang berkaitan dengan angkatan perang. Tapi apakah Allah suka perang? Maksudnya enggak juga, bukan begitu. Nah, Sebaot, Allah Sebaot, Tuhan Sebaot ini digambarkan sebagai penguasa yang memiliki bala tentara. Adakah itu malaikat? Itu di 1 Raja-Raja 2. Malaikat itu disebut sebagai tentara Allah, atau ulangan di langit. Segala ciptaan yang di langit itu dianggap sebagai tentaranya Allah. Bintang, bulan, ini berkaitan dengan cara orang Timur Tengah memahami penguasa-penguasa pada saat itu. Penguasa-penguasa langit, kalau Bapak Ibu pernah baca, itu ada di sebutannya Paulus kalau nggak salah. Tapi ternyata itu terkait dengan kondisi saat itu, keyakinan mereka saat itu. Allah juga punya malaikat, benda-benda langit, dan juga umatnya. 1 Samuel 17 ayat 26, saya suka sekali pernyataannya Daud waktu mereka ditantang oleh Goliat. Daud bilang, siapa emangnya dia yang bisa menantang meremehkan pasukan dari tentara dari Allah yang hidup. Bayangkan, itu keren banget itu. Jadi rupanya kalau Tuhan semesta alam, Allah Sebaot, itu berbeda dengan yang tadi disampaikan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, dia berkaitan dengan karya, dengan penciptaan, tapi kalau Sebaot, Tuhan semesta alam, ini lebih kepada Allah penguasa. Nah, bicara soal tanah itu dua-duanya, baik Sebaot maupun Tuhan pencipta. Karena tanah adalah yang diciptakan, yang diadakan, yang dikerjakan oleh Allah, dan masuk dalam wilayah kedaulatannya. Jadi kalau terkait dengan tanah ini bisa dipahami sebagai Tuhan yang menciptakan bara maupun Tuhan yang berkuasa atasnya, Allah Sebaot. Jadi dua-duanya dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan Allah berkuasa penuh di atasnya. Keren banget ini sebetulnya.
Lalu yang pertama, karena itu berkaitan dengan Allah, maka tanah itu kudus. Karena berkaitan dengan penciptaan dan kekuasaan Allah, maka tanah itu kudus. Tapi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan tanah kudus itu bukan lokasinya. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kita dengar iklan berziarah ke tanah suci, nggak ada tanah suci Bapak Ibu. Kecuali kalau di situ terjadi penyataan diri Allah yang masih ongoing ya, bukan cuma cerita sejarah lah, itu suci. Artinya kalau di rumah kita pun terjadi peristiwa yang menyatakan kehadiran Allah, nah rumah kita itu juga suci kok. Jadi tapi biar keren aja, kita berziarah ke tanah suci gitu kira-kira. Beribadah ke tanah suci biar keren. Tapi sebetulnya uh, tanah itu yang suci atau kudus itu tidak merujuk kepada satu wilayah, tapi merujuk pada kehadiran Allah. Di Alkitab paling tidak ada dua peristiwa. Pertama ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri tapi tidak terbakar. Ini terjadi di Gunung Horeb. Tuhan berfirman, jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kenapa dia jadi kudus? Bukan karena gunungnya, bukan karena dia ada di lereng kah, tapi itu karena Allah menampakkan diri di situ. Itu yang bikin kudus. Lalu yang kedua, ketika Yosua ada di dekat Yeriko, dia melayangkan pandang dan melihat tiba-tiba seorang berdiri di depannya dengan pedang terhubung di tangannya. Rupanya, singkat cerita, dia adalah panglima bala tentara Tuhan. Nah, ketika Yosua berhadapan dengan panglima tentara Tuhan, lepaskanlah kasutmu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Jadi sebelum ada peristiwa ini dan sesudah peristiwa ini, tanah itu ya tanah biasa-biasa aja. Tapi dia menjadi kudus ketika ada peristiwa penyataan Allah. Tapi Bapak Ibu percayalah, ini tidak hanya dalam cerita Alkitab. Yakinlah bahwa di mana Allah menyatakan kehadirannya, kalau di gereja itu melalui sakramen, melalui tanda-tanda gerejawi, maksudnya kayak baptisan, perjamuan kudus, peneguhan-peneguhan. Itulah kenapa dibilang gereja itu kudus. Sebetulnya bukan karena tempatnya, bukan karena mewahnya, bukan karena bangunannya, tapi ketika di situ berlangsung peristiwa yang menyatakan kehadiran Allah. Nah, tapi begitu kebalikannya. Kalau ada tanah yang kudus, ada tanah yang apakah ada tanah yang najis? Nah, ini lebih akrab di kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Dalam pergaulan-pergaulan, seringkali kita mendengar, ini nih nggak bagus nih usaha di sini nih, ini tanahnya, rumahnya nggak bagus nih sini nih, tanah dibangun di atas tanah terkutuk misalnya gitu. Tanah terkutuk, kalau di Alkitab pemahamannya, tanah menjadi terkutuk karena dosa yang dilakukan manusia di atasnya. Jadi ada tanah terkutuk, ada. Kita lihat ya. Waktu Adam makan buah yang dilarang. Pada saat itu bacaannya terkutuklah tanah. Jadi yang dikutuk Allah itu bukan Adamnya. Itu argumennya kaum ini tuh, patriarki itu. Dibilang toh ketika kami berdosa yang dikutuk bukan laki-lakinya, beda sama perempuan. Padahal nggak gitu juga pemahamannya. Nah, karena itu tulisannya di Kejadian 3 ayat 17, terkutuklah tanah karena kamu. Jadi sejak itu tanah menjadi sulit diolah. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian, yang tadinya segala sesuatu yang baik itu tumbuh dari tanah, ketika manusia berbuat dosa di atasnya, di tanah itu tumbuh semak duri dan rumput duri, sehingga dengan berjerih lelah, dengan berpeluh, engkau akan menghasilkan makananmu dari tanah. Lalu peristiwa Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu sedemikian rupa dosanya, dosa yang mengerikan, termasuklah penyimpangan seksual marak di situ, yang semula seperti taman Tuhan berubah menjadi yang
tandus. Kalau yang sampai sekarang dia mengandung kadar garam yang tinggi sehingga tidak ada tanaman yang dapat tumbuh. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang dia di daerah dekat Laut Mati, Israel sampai saat ini berusaha untuk mengembangkan tanaman di situ dengan segala teknologi, tapi aslinya ya ini yang terjadi. Karena kadar garam yang tinggi, tidak ada tanaman yang dapat tumbuh. Itu hasilnya. Lalu, ketika Israel menyembah berhala, sepanjang kitab Yeremia dan Yehezkiel dan juga kitab-kitab nabi-nabi perjanjian lama, itu bercerita tentang tanah menjadi sunyi senyap, tandus seolah berkabung. Kalau di Yeremia kalau nggak salah. Dia bilang seolah tanah itu seperti berkabung. Itu karena Israel menyembah berhala, lalu kerajaan dipecah dua oleh Allah. Setelah dipecah dua masih tidak bertobat, akhirnya dibawa ke pembuangan, sisanya mati di situ dan tanahnya pun tidak menghasilkan apa-apa. Lalu yang di perjanjian baru yang paling diingat adalah tanah yang dibeli dengan uang hasil tindak kejahatannya Yudas. Itu sampai dibilang hakal dama. Itu karena orang tahu uang yang didapat itu dari berkhianat, pokoknya uang darah lah. Sampai akhirnya Yudas menyesal mati di tanah itu. Akhirnya tanah itu menjadi tanah yang boleh dikatakan tanah yang terkutuk. Nah, kalau kita lihat adalah korban sekaligus alat menghukum manusia dalam hal ini. Kalau kita perhatikan manusia yang berdosa, tanahnya yang menjadi tidak produktif. Jadi apakah dia jadi korban? Ya dia korban, dan sekaligus dia juga alat menghukum manusia karena ketika tanah tidak produktif, otomatis akan ada kelaparan. Setelah kelaparan, bencana demi bencana akan mengikutinya. Nah, tanah menurut kitab Kejadian. Menurut kitab Kejadian pasal 1, nah itu sebagai yang munculnya air. Jadi saya menemukan kesamaan begini. Kitab Kejadian 1, Bapak Ibu perhatikan, tanah itu ada ketika Allah mengumpulkan air di bawah pada satu tempat, lalu yang kering itu, yang kelihatan jadi kering, yang ketinggalan jadi kering itu jadi tanah. Ini ada kemiripan, ini saya baru sadar sih, ini ada kemiripan dengan cara Tuhan menciptakan perempuan. Kalau menurut Kejadian 2, manusia laki-laki Adam itu diambil dari tanah, sementara perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam, dari rusuk manusia itu. Jadi air juga tanah juga dia muncul ketika Allah mengumpulkan air, sehingga yang kering itu disebut sebagai darat. Mungkin ini kesamaannya ya, kenapa tanah itu gendernya sama dengan perempuan, feminin ya. Kalau menurut Kejadian 1, tanah itu sebagai sesuatu yang produktif. Ini nanti akan dikembangkan. Kalau nggak salah tadi saya lihat di agenda pertemuan ketiga itu nanti akan bicara soal krisis lingkungan. Krisis lingkungan itu sesuatu yang terjadi berlawanan dengan asal mula tanah menurut Kejadian. Tanah itu sebagai sesuatu yang produktif. Dari tanah itu tumbuh tunas-tunas muda. Ini merujuk pada harapan. Tumbuhan berbiji dan berbagai jenis pohon buah-buahan untuk jadi makanan. Ini bicara soal pemeliharaan Tuhan yang alami dan berkesinambungan. Kalau Kejadian 2, tanah itu menjadi bahan baku yang tadi saya sampaikan. Manusia laki-laki, bukan perempuan. Kalau menurut Kejadian 2. Kalau menurut Kejadian 1, manusia diciptakan dengan firman, dengan cara Allah berfirman. Tapi kalau di Kejadian 2, bahan baku dari manusia laki-laki, Adam. Kenapa dia disebut Adam? Karena dia diambil dari Adamah, dari tanah. Kalau perempuan, dia diambil dari Adam. Nanti itu dalam bahasa Ibrani dari Ish jadi Isya. Karena Isya diambil dari Ish. Kemudian 3,
tanah itu sebagai yang terkutuk akibat dosa manusia. Kemunculan semak dan rumput duri ini tanda bahwa tanah tidak lagi mudah untuk diolah, dan ini penanda pengingat, apalagi monumen dari kesalahan manusia ke dalam dosa. Nah, tapi Bapak Ibu, ini nanti akan dijelaskan oleh Pendeta Stella. Inilah yang akan menjadi dasar seluruh ciptaan. Jadi karena dosa manusia, yang itu tanah, yang dikutuk Allah itu tanah. Berdasarkan kejadian 3 inilah akan lahir yang namanya penebusan bagi seluruh ciptaan. Karena tanah ikut dianggap sebagai terpapar oleh dosa manusia, dia juga akan mengalami penebusan. Nah, di perjanjian lama itu nanti Bapak Ibu banyak ketemu tentang penebusan tanah. Ini pemahaman teologi. Aku paling suka ini. Tanah itu milik Allah. Tanah milik Allah, implikasinya adalah kalau Bapak Ibu baca di Imamat 25 ayat 23, umat tidak boleh berlaku seperti pemilik mutlak. Jadi dibilang kalau jual jangan jual sepenuhnya. Saya juga kurang memperhatikan sepenuhnya maksudnya apa. Tapi intinya adalah maksudnya jual sepenuhnya berdasarkan mekanisme yang apa tepatnya saya tidak mengikuti. Tapi yang pasti kita tidak boleh bertindak seolah-olah kita pemilik mutlak dari tanah. Karena di mata Allah semua yang hidup di atas tanah itu miliknya. Jadi kalau kita hidup di atas tanah, kita pendatang penumpang, bayangkan nggak? Kita pendatang yang menumpang kalau bahasanya di situ. Jadi ini yang menjadi pengingat bahwa tanah ada milik Allah. Kita yang hidup di atas tanah itu kita pendatang yang menumpang. Jadi kita tidak punya hak atas tanah. Lalu imamat sama, tanah juga berhak atas perhentian penuh dari dikelola. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menyimak pembahasan tentang tahun Sabat, bukan hari Sabat ya. Tahun Sabat itu tahun ke-7 ketika itu tidak ditanami. Kalau dipetik hasilnya tinggal dipetik, tapi dia nggak boleh ditanami. Tapi kalau nggak salah itu juga di tanah hasil yang tumbuh itu untuk orang yang lewat. Begitu juga dengan tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun ke-50. Tahun ke-50 juga begitu, sama. Ada perhentian penuh dari pengelolaan tanah. Si tanah juga berhak istirahat setelah 7 tahun. Lalu di kejadian 12 itu ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, manusia berdiam di tanah yang ditentukan Tuhan untuknya. Nanti pada zaman Daud dan Salomo, dimulai dari zaman Musa, manusia beribadah juga di tempat yang ditentukan Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa tanah itu milik Allah. Di mana kita akan tinggal adalah di tempat yang ditunjuk Tuhan. Di mana kita beribadah? Di tempat yang ditunjuk Tuhan. Kalau di tempat lain, Tuhan tidak berkenan. Karena tanah ini adalah milik Dia, Dia yang atur. Nah, yang menarik dari Imamat 25 adalah pesan ini diulang 2 kali. 2 kali ke 3 kali. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi soal pengelolaan tanah, apakah tanah itu dipakai untuk kesejahteraan dan keadilan sesama, ataupun tanah itu diperlakukan sebagaimana ketentuan tahun Sabat dan tahun Yobel, intinya adalah supaya jangan kamu merugikan satu sama lain, bayangkan ya, takutlah akan Tuhan. Jadi kalau boleh saya gambarkan lumayan galak ini ketentuannya. Tanah itu milik Allah. Nah, yang menarik itu Bapak Ibu ketika Abraham dan Lot itu sama-sama jadi orang kaya. Saya ulang sedikit, Lot itu ponakannya Abraham. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sama-sama jadi orang kaya.
Dan akhirnya gembalanya si Lot dan gembalanya Abraham ini tidak bisa lagi berbagi lahan. Mereka berebutan lahan sampai akhirnya berkelahi. Lalu Abraham bilang, mereka tidak boleh berkelahi, jadi kamu ke kiri, pisahkanlah dirimu dari aku. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Bayangkan ya Bapak Ibu ya. Bukankah Abraham itu sudah dijanjikan Allah tanah? Bagaimana kalau ternyata tanah yang dijanjikan Allah itu diambil oleh Lot? Kan pertanyaannya. Tapi ini perikop ini sangat inspiring sekali untuk kita memahami konflik di Timur Tengah itu. Walaupun Allah berjanji memberikan tanah kepada Abraham, tapi ketika Abraham bilang ada pertengkaran antara aku dan engkau, alasannya sebab kita ini kerabat, bayangkan ya. Dan berdasarkan pemahaman ini, Abraham rela untuk memperkenankan Lot memilih lebih dulu, padahal Lot itu kan ponakan ya, mestinya dia nurut aja apa kata temannya. Tapi Allah memperhitungkan alasan Abraham untuk membiarkan Lot memilih dahulu. Alasannya apa? Jangan ada pertengkaran antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Hasilnya ketika Lot memilih dan Abraham dan sisanya, Allah mengatakan, pergilah, jalani negeri itu baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bayangkan Bapak Ibu, yang disampaikan Allah ini adalah tanah sisa dari yang dipilih Lot. Kan begitu. Lot memisahkan diri, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Kenapa dia memilih lembah Yordan? Karena pada waktu itu daerah yang dipilih Lot itu kelihatan seperti taman Tuhan. Ini yang tadi dibilang. Ya, walaupun itu sebelum Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora ya. Tapi yang dipilih Lot itu yang terlihat baik pada saat itu. Abraham sebagai paman dan sebagai yang dijanjikan Allah, dia punya banyak alasan atau dia punya hak untuk membantah pilihan Lot. Tapi lihat ya, alasannya supaya jangan bertengkar. Kita ini kerabat. Kau pilih ke kiri, aku ke kanan, kau ke kanan, aku ke kiri. Dan akhirnya Abraham tidak kehilangan janji Allah hanya karena Lot memilih dahulu. Ini sebetulnya inspirasi, kebetulan skripsi saya dari sini. Ini tentang tanah yang diperebutkan di Timur Tengah sana. Kita lihat. Ini kata Allah. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Ingat Bapak Ibu, ini sisaan dari pilihannya Lot ya. Dalam kaitannya dengan Tuhan tetap dapat memberkati kita yang mendapat sisaan orang. Jadi ini yang menguatkan kita Bapak Ibu. Dalam hidup, kita kebagian sisa-sisaan orang. Nggak ada yang mau ngerjain kerjaan ini. Orang pilih kerjaan yang lebih baik, lebih layak. Sisaan ini. Jadi Tuhan tetap dapat memberkati kita di situ. Mungkin kita dapat spot usaha yang orang maunya kalau dapat spot usaha tuh yang di tengah, yang gampang dilihat orang, kita dapat yang di pojok-pojokan gitu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memberkati kita di situ. Semoga ini mematahkan mematahkan tahyul yang mengatakan bahwa ada tempat yang hoki, ada yang tidak, ada kunjung, ada yang tidak, karena kita beriman pada Alkitab. Tuhan dapat memberkati kita yang mendapat sisaan orang. Nah, mengalahkan kerukunan, mengalah demi kerukunan dengan sesama itu tidak membuat kita rugi di hadapan berkat Allah. Ingat bahwa alasannya Abraham adalah kita ini kerabat, jangan berantem. Alasan itulah yang membuat Abraham walaupun dapat sisa tapi dia nggak rugi.
Lot ambil yang lebih baik, tapi Abraham juga nggak rugi. Lalu janji Tuhan nih, janji Tuhan itu tidak kemana. Sekalipun hidup membuat kita seperti yang menjauh dari perwujudan janji Tuhan. Kayaknya kita nggak pernah beruntung, kita nggak pernah berhasil. Tapi kalau Tuhan sudah janji, itu yang dipegang oleh Abraham. Selama seluruh bumi adalah milik Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan membuat kita baik. Karena ingat tadi idenya dari Kejadian 1, ketika mengatakan semua baik, artinya itu adalah kebaikan Tuhan, itu ada maksud Tuhan, dan hasil juga baik. Jadi ini dalam kaitannya dengan waktu sekedar berbagi Bapak Ibu, waktu saya menyelesaikan skripsi S1 saya tentang konflik dan rekonsiliasi Israel Palestina, saya memakai pendekatan ini, pendekatan Kejadian 13. Bahwa sebetulnya mereka tuh nggak perlu berebutan tanah perjanjian. Karena Abraham sudah membuktikan kalau kau ke kiri, aku ke kanan, kau ke kanan, aku ke kiri. Dan dimanapun dia dia menapakkan kaki, disitulah yang akhirnya jadi tanah perjanjian. Jadi sebetulnya konflik itu sama sekali bukan konflik soal murni tanah atau agama, tapi itu sudah banyak kepentingan. Ini kesimpulan bagian pertama. Nah, berdasarkan Alkitab memiliki muatan teologis yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia dan mencerminkan hubungan manusia dengan Allah. Ini kita bicara soal tanah secara teologis. Nanti Pendeta Sarah akan melanjutkan tanah dalam konteks lingkungan. Nah, sekarang nih mulai menjelang melihat tanah dengan mata iman. Tanah itu jadi sengketa karena dia punya nilai ekonomi memang. Kalau digambarnya mulai dari kanan atas ini gambar keluarga itu bisa jadi gimana ya, yang akhir dari akhir yang sama itu bisa bunuh-bunuhan juga gara-gara tanah dan warisan. Lalu ini yang bawah ada eksploitasi, kemudian ini ada penggusuran rumah, ini ada penggusuran eh, lokasi usaha. Kalau kita belajar dari Alkitab, tanah ini menjadi sengketa ketika memang ada nilai ekonomi yang diperebutkan. Tapi kalau kita beriman kepada apa yang dikatakan Alkitab, kita mau dipindahin ke mana juga, asal kita yakin itu daerah kekuasaan Allah, berkat itu nggak akan berkurang. Kita mau usaha ya itu ya, kita mau usaha, kita dapat tempat usaha yang kata orang tidak membawa untung, tapi kalau kita percaya pada kekuasaan Tuhan, mestinya kita nggak usah berbuat, kita nggak usah takut. Kan yang ditakutkan itu kalau pindah lokasi kita kehilangan pelanggan. Tapi kan berkat dari Tuhan, bukan dari pelanggan. Ini eksploitasi ini yang akan dibahas oleh pendeta secara lebih lanjut. Kita masuk ke penutupnya aja. Nah, perlu selalu diingat. Ini sebagai dasar teologis dari pembicaraan 4. Tanah adalah milik Allah. Ini pengakuan iman. Pengakuan iman yang butuh pertaruhan iman dan sikap takut akan Allah. Kalau kita mengimani sekali tanah ini milik Allah, artinya siapa yang hidup di atasnya kita juga numpang. Yang perlu diperlihatkan adalah takut akan Allah dan yaitu pertaruhan iman. Kalau memang karena satu dan lain hal kita tidak bisa tinggal di situ, Allah tidak mungkin membuat kita tidak punya kediaman. Kalau menurut pertaruhan iman. Hidup adalah milik Allah. Ia akan memelihara kita di tanah yang ditunjukkannya, bukan yang kita pilih berdasarkan pertimbangan kita yang terbatas. Kita maunya hidup di sini, di situ, di sini, di situ. Tapi ternyata kalau kita mengimani bahwa kita di tanah yang ditunjukkan Tuhan, maka kesitulah kita berjalan. Walaupun kalau menurut Abraham dan Lot, mungkin tanah yang kita lihat itu tanah yang tidak baik. Waktu
Ini mamaku di sini ya, kita pindah ke Ciledug tuh tahun berapa ya? 83 kah? 86. Dulu katanya orang jauh sekali, tapi sekarang sudah menjadi tempat yang ramai. Tempat-tempat lain juga begitu. Segala yang tumbuh dari tanah adalah ekspresi kebaikan Allah. Sebagaimana kita memperlakukan tanah, apa yang tumbuh di atasnya itu mencerminkan respon Allah. Apakah dia tumbuh sesuatu yang baik, itu mencerminkan respon Allah. Apakah ternyata dia tumbuh sesuatu yang tidak baik, mungkin ada yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang perlu dievaluasi, dan itu juga mengandung pesan dari Allah. Seluruh bumi adalah milik Tuhan, tidak ada tempat manapun yang mampu memisahkan kita dari kasih-Nya. Semoga ini membuat kita berani untuk menjelajah bumi lebih jauh. Dimanapun kita berada, tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Terakhir, tanah yang kudus adalah yang menyatakan kehadiran Allah. Sedangkan yang terkutuk adalah yang di atasnya terjadi tindak melawan Allah. Jadi tanah terkutuk itu bukan sekedar orang sumpah-sumpahin atau mungkin kita punya kepercayaan yang bilang ini tanah tidak baik. Selama di atas tanah itu pernah terjadi tindakan melawan Allah, bisa jadi tanah itu seperti yang cerita-cerita Alkitab ya, tanah itu tidak baik. Tapi kalau tanah itu menyatakan kehadiran Allah yang mengampuni, yang memulihkan, yang membangkitkan, maka itu menjadi tanah yang baik. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam ini.